Hai Besti, Japan Edition with Cindy. Jadi di video kali ini aku bakal share ke kalian tentang bento mewah tahun baru di Jepang. Pasti pada penasaran kan maksudnya bento mewah itu apa ya? Ini terkait dengan salah satu budaya di Jepang tentang bento atau kotak bekal. Pasti cluenya tentang makanan. Ada yang bisa tebak? Kira-kira apa ya? Langsung aja deh biar nggak penasaran. Tidak terasa memasuki tahun 2024 ya sekarang, berbagai negara memiliki antusiasme tersendiri dalam menikmati momen penggantian tahun. Tidak terasa ya sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2024. Berbagai negara memiliki antusiasme tersendiri dalam menikmati momen pergantian tahun, tak terkecuali Jepang. Dalam merayakan tahun baru, masyarakat Jepang biasanya berkumpul bersama keluarga dan menikmati hidangan khusus tahun baru. Kira-kira sampai sini udah ada yang bisa tebak belum? Belum deh, jadi makin penasaran aja. Oke, aku spill ya. Jadi, nama budayanya itu adalah Osechi Ryori. Nah, sekarang ada yang tahu nggak Osechi Ryori itu apa? Wah, Osechi Ryori itu apa ya? Oke, jadi Osechi Ryori adalah makanan tradisional khas Jepang yang disajikan saat tahun baru. Osechi Ryori terdiri dari satu set yang disajikan dalam satu kotak bernama jubako yang mirip dengan kotak bento. Budaya ini mencakup penyajian hidangan spesifik dalam bentuk bento yang berisi berbagai jenis hidangan yang memiliki makna simbolis terkait harapan dan keberuntungan untuk tahun yang akan datang. Terus, kok bisa disebut bento mewah? Karena dalam satu kotak bento terdapat beraneka ragam jenis makanan dengan beraneka ragam warna yang kalian tidak bisa menemukan setiap saat dan sering disebut dengan makanan mewah untuk tahun baru. Wah, gimana ya cerita awalnya kok bisa sih di Jepang ada budaya ini? Jadi pada mulanya Osechi disebut dengan Sechinichi atau Seku yang berarti pergantian musim. Nah, Osechi Ryori mulai dikenal pada zaman Heian, yaitu tahun 794 sampai 1185. Pada tahun itu, pergantian musim dirayakan sangat meriah dengan cara memasak beraneka ragaman masakan tradisional yang dipersembahkan untuk para dewa. Masyarakat di Jepang membuat persembahan kepada para dewa sebagai wujud rasa terima kasih. Kenapa bisa disebut bento mewah? Karena dalam satu kotak bento terdapat berbagai jenis makanan dengan berbagai warna yang kalian gak bisa temuin setiap saat dan sering disebut dengan makanan mewah tahun baru. Wah, menarik nih. Terus, gimana awalnya? Kok bisa sih di Jepang ada budaya seperti ini? Pada mulanya, Osechi disebut dengan Sechinichi atau Seku yang berarti pergantian musim. Osechi Ryori mulai dikenal pada zaman Heian, yaitu tahun 794 sampai 1185. Pada tahun itu, pergantian musim dirayakan dengan sangat meriah dengan cara membuat beraneka ragam masakan tradisional yang dipersembahkan kepada para dewa. Masyarakat di Jepang membuat persembahan kepada para dewa sebagai wujud rasa terima kasih atas hasil panen yang berlimpah. Seiring dengan perkembangan zaman, di masa kini, Osechi Ryori menjadi makanan khas tahun baru yang dimakan 3 hari berturut-turut pada awal tahun. Di budaya ini diyakini bahwa membawa keberuntungan untuk tahun yang akan datang. Lalu, untuk makanannya, apakah mereka beli atau mereka masak di rumah? Meskipun Osechi Ryori tetap menjadi tradisi yang dijunjung tinggi di Jepang, seiring dengan perubahan gaya hidup dan budaya kuliner, beberapa orang mungkin memilih untuk membeli siap saji dari Osechi Ryori di toko atau restoran daripada membuatnya sendiri. Namun, banyak keluarga yang masih mempertahankan tradisi memasak Osechi Ryori sebagai bagian dari perayaan tahun baru mereka. Osechi Ryori seolah memberikan kesempatan bagi seluruh keluarga untuk menghentikan sementara kesibukan mereka dan berkumpul bersama berbagi kebahagiaan. Penting juga untuk dicatat, dalam hidangan-hidangan Osechi Ryori seringkali dibuat dengan bahan-bahan yang dapat bertahan lama dan tidak perlu disimpan di lemari es. Karena pada zaman dahulu lemari es belum ada. Oleh karena itu, makanan-makanan tersebut umumnya dapat disimpan dengan baik selama beberapa hari untuk mendukung konsep kesejahteraan dan kesiapan untuk menghadapi masa depan. Menarik juga nih.
Terus untuk contoh makanan osseteriori itu sendiri seperti apa ya? Seperti yang aku jelaskan tadi, dalam satu kotak makanan berisi berbagai jenis makanan. Nah, setiap makanannya itu memiliki simbol dan makna. Kira-kira kalian tahu nggak simbol dan maknanya itu apa? Hah? Simbol dan makna? Itu seperti apa sih maksudnya? Oke, aku jelasin satu-satu ya. Oke, yang pertama ada kazunoko atau acar telur ikan hiring, atau di Indonesia biasanya disebut dengan ikan sarden. Jumlah telurnya mewakili keturunan yang banyak. Lalu ada kuro mame atau kacang hitam manis rebus. Karena mame dapat diartikan sebagai tenaga, dalam bahasa Jepang, kuro mame dimakan demi tujuan produktivitas pada tahun selanjutnya. Selain itu, warna hitamnya dipercaya mengusir roh jahat. Tazukuri manisan ikan sarden. Ikan ini untuk melambangkan doa untuk hasil tangkapan dan panen yang subur. Kohaku kamaboku terbuat dari olahan ikan. Warna merahnya melambangkan sebuah amulet, sementara warna putihnya menggambarkan kesucian. Kombinasi keduanya membawa keberuntungan dan kegembiraan. Datemaki, omelet gulung dengan pasta ikan. Datemaki mirip dengan sebuah gulungan yang melambangkan pengembangan budaya dan pencapaian di bidang pendidikan. Kuri kintong, manisan kastanye yang dicampur dengan ubi, direbus dalam air manis lalu diberi sirup. Makanan ini melambangkan kekayaan dan kemakmuran karena warna emasnya. Ebi atau udang, kumis panjangnya melambangkan umur panjang. Rengkong atau akar teratai, lubangnya yang banyak melambangkan harapan masa depan. Shiitake, jamur ini melambangkan harapan akan kesehatan. Nejiri konyaku, karena makanan ini mirip dengan tambang, makanan ini menjadi simbol dari tambang yang digunakan para samurai saat bersiap untuk bertarung, melambangkan ikatan kendali dan pengembangan diri. Kobumaki, irisan ikan herring atau kering, ikan lainnya yang dibungkus dengan rumput laut kombu dan direbus, melambangkan jimat keberuntungan. Menarik juga ya. Dalam satu kotak makanan ada berbagai jenis makanan dan berbagai warna. Maka dari itu, osseteriori adalah bagian penting dari tradisi tahun baru di Jepang. Untuk hari ini, sekian untuk informasi mengenai osseteriori. Next, aku bakal informasiin lagi kalian informasi selanjutnya yang terupdate. Dan untuk kalian yang pengen lebih lengkapnya atau versi lengkapnya, kalian bisa klik link di bawah ini atau di description box. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng untuk dapat notifikasi kalau aku upload video terbaru. Terima kasih teman-teman. Thank you.